فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بالعلا. وقد قرأنا بالأمس ما يتعلق بالقاعدة الثانية من هذا الكتاب، أي قاعدة ثانية في صفات الله، فمن حفظ فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية باب الصفات الأوسع من بعض الأسماء، وذلك بأن كل اسم متضمن بصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من صفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد 7 أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. Kaidah kedua mengatakan bab sifat awsa' min babil asma. Pembahasan sifat lebih luas dibandingkan pembahasan nama. Mengapa demikian? Aba Zakaria, Aba Utsman. Karena setiap nama mengandung sifat. Ayo, satu. Yang kedua, oke. Sudah. Setiap nama mengandung sifat, tidak sebaliknya. Baik. Ahmad, Abdullah, Mustafa, Abu Bakar, berusaha untuk bisa menjawab. Baik, dikarenakan di antara sifat ada yang disebut sifat fi'liyah, dan fi'il perbuatan Allah la muntaha laha, tidak ada habisnya, menunjukkan bahwasanya pembahasannya sangatlah luas karena sifat itu sendiri tidak ada habisnya. Ahsantum barakallahu fikum. Qala rahimahullah al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Sifatullah ta'ala tanqasimu ila qismaini. Sifat-sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi 2. Subutiyah
wa salbiyah. Sifat-sifat Allah Ta'ala terbagi menjadi dua. Perhatikan, jangan main sendiri. Berapa sifat Allah? Berapa pembagiannya sifat Allah? Jangan tidur. Berapa pembagian sifat Allah? Nah, perhatikan adab dalam menuntut ilmu. Antum di majelis ibadah. Di majelis ilmu barakallahu fikum apa? Ibadah. Jangan main-main. Perhatikan. Masya Allah. Saya katakan sifat Allah terbagi dua. Thubutiyah wa salbiyah. Sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Apa itu sifat thubutiyah? Fas-thubutiyah ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi. Adalah sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya disebut sifat thubutiyah. Fi kitabihi, apakah itu dalam kitabnya, aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah mengatakan wa jaa rabbuka, dan Rabbmu datang. Kita katakan jaa sifatun thubutiyah, sifat yang ditetapkan oleh Allah tentang dirinya, bahwasanya Allah datang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Rabb kita turun ke langit dunia. Maka kita katakan di antara sifat thubutiyah adalah an-nuzul, bahwasanya Allah turun. Datang dan turun disebut sifat thubutiyah. Apa itu sifat thubutiyah? Sifat yang ditetapkan oleh Allah terhadap dirinya sendiri, baik dalam Al-Quran ataupun melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha sifatu kamalin la naqasa fiha biwajhin min al-wujuh. Dan semuanya adalah sifat kesempurnaan. Tidak ada kekurangan padanya dari seluruh sisinya. Wa kulluha, dan semua sifat thubutiyah, sifatu kamalin adalah sifat-sifat kesempurnaan. La naqasa fiha, tidak ada kekurangan padanya. Biwajhin minal wujud, dari seluruh sisinya. Kal hayati wal ilmi wal qudrati wal istiwa'i 'ala al-'arsy. Seperti sifat kehidupan, ilmu, kudrah, kekuasaan, istiwa 'ala al-'arsy, beristiwa di atas arsy. Wan nuzul ila sama'id dunya, turun ke langit dunia. Wal wajah, sifat wajah. Wal yadain, sifat kedua tangan. Wa nahwi dzalika, dan semisal dengan itu. Fa yajibu itsbatuha lillahi ta'ala, maka wajib untuk kita tetapkan sifat-sifat ini untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Bahwasanya apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, bahwasanya Allah punya tangan, kita katakan Allah punya tangan. Hakikatan, sesuai dengan itu, secara hakikatnya, bahwa tangan hakikat. Bukan maksud tangan itu nikmat, bukan maksud tangan adalah kekuatan, tidak. Tapi begitu Allah katakan tangan, kita katakan tangan. Allah katakan wajah, kita katakan wajah. Nah, Allah menetapkan bahwasanya Allah punya tangan, maka kita katakan tangan. Tangan dari mana? Tangan secara hakiki. Tangan secara hakikat. Nah, alal wajhil laik, dengan gambar rupa yang layak untuk Allah. Dengan artian tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Bidalil sam'i wal aql, berdasarkan dalil as-sam'. Apa dalil as-sam'? Yang ketiga kalinya disebutkan. Dalil as-sam'i, as-sam'a, sesuatu yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wal aql, dan juga berdasarkan logika.
Amma sam'u, adapun dalil secara nas, faminhu qawluhu ta'ala, di antaranya ucapan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan juga Rasulnya. Wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih, dan berimanlah terhadap kitab yang Allah turunkan terhadap Rasulnya. Wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan berimanlah terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, dan siapa yang kufur kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Itu makanannya kalian sudah ditutup. Itu sudah terus. Nah, fal imanu billahi yatadammanu bil imani bi sifatihi. Beriman kepada Allah ini mencakup mengimani sifat-sifatnya. Allah mengatakan aminu billahi, berimanlah kalian kepada Allah. Ini dalil sam'iyah bahwa kita harus beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah mencakup beriman terhadap sifatnya. Rukun iman kepada Allah ada berapa? 4. Yang pertama biwujudi, yang kedua uluhiyati, rububiyati, asma wa sifat. Nah, wal imanu bil kitab, demikian juga perintah untuk beriman terhadap Alkitab, yatadammanu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi wa huwa Allah. Baik. Yatadammanu al-imanu bi kulli ma jaa bihi min sifatillah, mencakup mengimani semua apa yang datang dalam Al-Qur'an. Dan di antara yang datang dari Al-Qur'an adalah penyebutan sifat-sifat Allah. Maka ini juga dalil beriman kepada Alkitab, maksud dalamnya adalah beriman terhadap sifat Allah. Wa qawli Muhammadin rasulihi yatadammanu al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an mursilihi, dan keberadaan kita beriman kepada Muhammad sebagai utusan Allah itu mencakup mengimani semua yang Nabi beritakan tentang yang mengutusnya. Siapa yang mengutusnya? Wa huwallahu azza wa jalla, yaitu Allah azza wa jalla. Jelas dalilnya secara nas, perintah beriman kepada Allah, kitab dan rasul. Ini juga adalah perintah untuk mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Bahwa begitu Allah menyebutkan tentang dirinya bahwasanya Allah memiliki sifat seperti ini, kita katakan Allah bersifat seperti itu. Hakikatan tidak boleh kita katakan maksud tangan itu kuat, maksud tangan itu nikmat, maksud ibtigha'a wajhi, mengharap wajah Allah artinya mengharap pahala. Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala lebih tahu tentang dirinya dibandingkan yang berbicara. Dengan artian apa yang Allah ceritakan tentang dirinya, maka itu adalah sesuatu yang benar. Baik. Akan dijelaskan dalam sisi akal. Wa amal akal, adapun secara logika, kenapa kita harus mengisbatkan hal tersebut secara hakikatnya? Fali'anna Allah Ta'ala akhbara biha an nafsih, karena Allah Ta'ala menceritakan tentang dirinya sendiri, bahwasanya Allah bersifat seperti itu, bahwasanya Allah turun, bahwasanya Allah mencipta, bahwasanya Allah marah, bahwasanya Allah senang. Nah, bahwasanya Allah memberikan pembalasan. Baik. Wa huwa a'lam biha min ghairi, dan tentu Allah lebih tahu tentang sifatnya dibandingkan yang selain dia. Allah lebih tahu tentang dirinya. Wa asdaqu qilan, dan Allah adalah sosok yang paling benar ucapannya. Sehingga begitu Allah katakan wajah, maka ini maksud wajah. Beda barakallahu fikum kalau pembohong yang bicara. Mungkin kita curiga, nah, tipu kak, tipu-tipu. Dia bilang wajah pakai pantat. Iya, ini kalau orang yang bohong. Baik. Dia pergi mengadu, dia pergi mengeluh. Seorang anak mengeluh kepada mamanya, dipukul kak, sama dipukul nak, dipukul muka aku, marah mamanya. Padahal pantatnya jadi dipukul sama temannya. Tak boleh. Wajah dicurigai. Tapi di sini Allah tabaraka wa taala asdaqu qila, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa kiranya yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Tidak ada. Maka apa yang Allah katakan tentang sifatnya bahwasanya Allah punya wajah, itu wajah, bukan yang dimaksud yang lain. Wa ahsanu haditsan min ghairi, dan Allah adalah yang paling bagus pembicaraannya, ungkapan tutur katanya dibandingkan selainnya.
Anzalna ilaika ahsana haditsan. Kami turunkan kepadamu pembicaraan terbaik. Sehingga barakallahu fikum, sekiranya orang yang berbicara adalah orang yang tidak bisa dan tidak mengerti mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan, mungkin maksudnya itu begini. Seperti barakallahu fikum kalau orang Malaysia datang ke Indonesia, sejuk. Tidak bisa katakan maksudnya itu dingin. Ya. Orang sudah kedinginan dia bisa sejuk. Nah, dia tidak bisa mengutarakan sesuai dengan bahasa yang dipahami orang Indonesia. Sehingga barakallahu fikum, maksudnya sejuk kedinginan. Ya. Macam mana pula? Macam seperti. Ya toh? Macam mana seperti? Bila? Kapan? Orang yang tidak mengerti dan tidak bisa mengungkapkan bahasa yang dimengerti oleh lawan katanya, mungkin kita katakan, maksudnya begini. Tapi Allah paling bagus ucapannya. Sehingga tidak mungkin kita alihkan bahwa maksud wajah itu ini. Tidak mungkin kita katakan bahwa maksud tangan adalah itu. Kenapa? Karena selain Allah adalah yang paling jujur ucapannya, juga yang paling benar dan paling tepat ungkapannya. Sehingga tidak boleh kita katakan maksud tangan itu ini, maksud ini adalah itu. Ridho maksudnya senang, ridho maksudnya cinta, atau ridho maksudnya ingin memberikan pahala. Marah artinya ingin memberikan sanksi, seperti yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Nah, tawajara isbatuha lahu kama akhbara biha min ghairi taraddudin, maka wajib untuk kita mengisbatkan sifat-sifat tersebut tanpa ragu. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha. Kita katakan Allah bersifat ridha. Wa ghadiballahu alaihi wa la'ana, Allah marah kepadanya dan melaknatinya. Kita katakan Allah marah. Tidak boleh kita bilang maksudnya marah ini. Kenapa? Pertama, Allah lebih tahu tentang dirinya. Kedua, Allah ucapannya yang paling jujur. Ketiga, Allah adalah yang mengungkapkan sesuatu dengan ungkapan yang paling tepat. Sehingga tidak ada alasan untuk memalingkan makna dari sifat-sifat tadi. Sampai sini jelas? Baik. Fa inna taruddada fil khabar, karena meragukan berita, inna yata'atta hina yakuna al-khabar, hanyalah berlaku tatkala berita tersebut sadiran mimman yajuzu alaihi al-jahl. Apabila berita tersebut muncul dari sosok yang mungkin saja bodoh. Sehingga dia salah ungkap, dia kira ini ternyata itu. Kenapa? Karena minimnya pengetahuannya. Sedangkan Allah al-alim, maha berilmu, tidak mungkin. Baik. Awil kadhib, atau bisa saja kita ragu pada suatu berita apabila berita itu muncul dari orang yang mungkin saja bohong. Seperti tadi, mengadu kepada mamanya dipukul mukanya, padahal yang dipukul bohongnya. Pantas diragukan beritanya. Awil aib bihaitsi la yafsah bima yurid, atau ketidaksanggupan di mana dia tidak bisa mengutarakan ucapan-ucapannya sebagaimana yang diinginkan. Yang saya maksud itu begini, tapi salah ucap. Dia barakallahu fikum kurang kata-kata, kosakatanya minim. Sehingga untuk mengutarakan suatu pembicaraan itu salah. Sehingga perlu maksudnya ini. Kosakatanya kurang, seperti orang Malaysia tiba di Indonesia. Dia katakan, sejuk kali. Orang Indonesia marah, orang sudah kedinginan, maksud sejuk dia. Padahal maksudnya adalah kedinginan, seperti kita merasakan kedinginan. Tapi karena kurangnya kosakata, dia mengungkapkan kalimat yang tidak dipahami oleh yang mendengar. Tapi barakallahu fikum, hal itu tidak ada pada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kullu hadhihi al-'uyub as-salasa, dan tiga cacat ini, jahil, dusta, dan ketidaksanggupan mengutarakan sesuatu, mumtani'atun fi haqqillah, tidak ada pada hak Allah azza wa jalla. Fawajaba qubulu khabarihi ala ma asrara bihi, maka wajib menerima berita-berita yang Allah ceritakan sebagaimana yang Allah sebutkan. Wa hakadha naqulu fi ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anillahi ta'ala. Dan demikian juga yang kita katakan pada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan tentang Allah. Nabi adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Satu.
Sehingga tentu apa yang ia ceritakan berdasarkan ilmu, bukan rekayasa ataupun terkaan. Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling fasih. Sehingga tidak mungkin beliau mengutarakan sesuatu yang tidak diinginkan. Beliau adalah orang yang paling fasih berbahasa Arab. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling jujur, tidak mungkin menipu. Begitu menyebutkan tentang Allah bahwa Allah begini, padahal tidak seperti itu, tidak. Sehingga barakallahu fikum, apa yang diberitakan oleh Allah tentang Allah dirinya, apa yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih tentang Allah, wajib kita terima. Kenapa? Padanya terdapat 3 syarat diterimanya berita. Ilmu, jujur, dan fasahah. Mampu mengutarakan. Fasih dalam mengungkapkan. Nah, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه. Karena Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling tahu tentang Rabbnya. Wa asdaqahum khabaran, dan orang yang paling jujur beritanya. Wa ansahahum iradah, dan beliau juga adalah orang yang paling benar kemauannya. Wa asfahahum bayanan, dan juga yang paling fasih penjelasannya. Fawajada qubulu ma akhbara bihi, maka wajib menerima apa yang diberitakan oleh beliau ala ma huwa alaihi, sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Apa yang beliau sebutkan bahwasanya Allah turun, maka kita katakan Allah turun. Maksud sampai di sini? Ini barakallahu fikum yang berkaitan dengan sifat subutiyah. Sifat-sifat yang kita tetapkan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai yang Allah ceritakan tentang dirinya atau yang diceritakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mafhum?